Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Aulia Putri dari kelas Manajemen C, NIM 24601053. Saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemilu. Sebelum kita memasuki ke pembahasan, apa itu pemilu? Jadi, pemilu adalah singkatan dari pemilihan umum, yaitu proses demokratis yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya di lembaga-lembaga pemerintahan. Pemilu memungkinkan masyarakat ikut serta secara langsung dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara. Latar belakang puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Pemilihan Umum sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademis sekaligus sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai pentingnya pelaksanaan pemilihan umum pemilu dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat serta mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Pengertian pemilu, pemilihan umum. Pemilu adalah proses di mana rakyat menggunakan hak politiknya untuk memilih wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif dan eksekutif secara demokratis. Pemilu merupakan sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat serta menjadi tolak ukur keberlangsungan sistem demokrasi di suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah pemilu di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, pelaksanaan pemilu menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan demokratis. Namun, pelaksanaan pemilu pertama kali baru dapat terlaksana beberapa tahun setelah kemerdekaan. 1. Pemilu pertama tahun 1955. Pemilihan umum pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan konstituenta. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia karena melibatkan banyak partai politik dan dilaksanakan dengan cukup baik meskipun dalam kondisi politik yang belum stabil. 2. Pemilu di era Orde Baru. Setelah terjadinya pergantian kekuasaan ke Orde Baru, pemilu kembali diselenggarakan mulai tahun 1971 dan dilaksanakan secara rutin setiap 5 tahun sekali. Namun, pemilu di masa ini dianggap kurang demokratis karena adanya dominasi golongan karya atau Golkar sebagai partai pemerintah. Pembatasan partai politik hanya menjadi 3, Golkar, PPP, dan PDI, serta kuatnya campur tangan pemerintah dalam proses pemilu. 3. Reformasi dan pemilu era demokrasi. Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Pemilu 1999 menjadi simbol perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Pemilu ini dinilai lebih terbuka, jujur, dan adil
dengan banyak partai politik yang ikut serta. Sejak saat itu, pemilu diadakan secara berkala dan semakin demokratis. Tujuan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu memiliki tujuan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Pemilu merupakan sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan kehendaknya dan turut serta menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan wakil-wakil rakyat serta pemimpin negara secara sah dan konstitusional. Yang pertama, mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu menjadi wujud nyata dari asas kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih siapa yang akan mewakili dan memimpin mereka dalam lembaga pemerintahan. Yang kedua, menjamin pergantian kekuasaan secara damai dan demokratis. Melalui pemilu, pergantian pemimpin dan wakil rakyat dapat dilakukan secara berskala damai dan sesuai konstitusi tanpa kekerasan atau kudeta. Yang ketiga, memilih wakil rakyat dan pemimpin yang legitimate. Pemilu memberikan dasar legitimasi kepada para pejabat publik karena mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini penting agar keputusan yang diambil memiliki kekuatan umum dan moral. Yang keempat, meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan pemilu. Masyarakat didorong untuk aktif terlibat dalam kehidupan politik dan pemerintahan melalui penggunaan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab. Yang kelima, menjaga stabilitas politik dan pemerintahan. Pemilu yang berjalan secara adil dan transparan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang pada akhirnya menjaga stabilitas negara. Yang keenam, melahirkan pemimpin yang aspiratif dan akuntabel. Melalui pemilu yang sehat, diharapkan muncul pemimpin yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bersih dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip demokratis agar hasilnya sah, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat. Prinsip-prinsip ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta menjadi landasan moral dan hukum dalam setiap pelaksanaan pemilu. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Yang pertama, pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Artinya, pemilih memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri secara bebas kepada calon yang diinginkan. Yang kedua, pemilu bersifat umum, artinya semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Yang ketiga, dalam memberikan suara, pemilih tidak boleh dipengaruhi, ditekan atau dipaksa oleh pihak manapun. Pilihan sepenuhnya menjadi hak pribadi pemilih. Yang keempat, rahasia. Pilihan pemilih dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak ada pihak manapun yang mengetahui atau mengintervensi isi suara yang diberikan.
Yang kelima, pemilu harus dilaksanakan dengan kejujuran oleh seluruh pihak yang terlibat, baik penyelenggaraan, peserta maupun pemilih, agar hasil sah dan dapat diterima. Yang keenam, adil. Semua peserta pemilu diperlakukan sama dan tidak ada yang diistimewakan. Penyelenggara pemilu harus bersikap netral dan menjamin keadilan dalam setiap tahapan pemilu. Macam-macam sistem pemilu. Sistem pemilu adalah cara yang digunakan untuk mengubah suara pemilih menjadi kursi dalam lembaga legislatif atau untuk menentukan pemenang dalam pemilihan eksekutif. Berbagai negara memiliki sistem pemilu yang berbeda, tergantung pada bentuk pemerintahan dan tujuan politiknya. Secara umum, terdapat 3 macam sistem pemilu yang dikenal di dunia, termasuk yang pernah atau sedang diterapkan di Indonesia, yaitu yang pertama, sistem mayoritas. Sistem ini menetapkan bahwa calon yang mendapatkan suara mayoritas lebih dari 50% akan terpilih sebagai pemenang. Yang kedua, sistem proporsional. Dalam sistem ini, kursi di parlemen dibagi secara proporsional sesuai jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Yang ketiga, sistem campuran. Sistem ini menggabungkan unsur mayoritas dan proporsional sebagai kursi diambil dari sistem distrik atau mayoritas, dan sebagian lagi dari daftar partai proporsional. Kelebihan dan kekurangan sistem pemilu di Indonesia. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dari segi representasi, efisiensi, maupun stabilitas politik. Yang pertama, kelebihan sistem pemilu di Indonesia. A. Lebih demokratis. Pemilih memiliki hak langsung untuk memilih calon legislatif, bukan hanya partainya. Sistem proporsional terbuka. Hal ini memperkuat keterlibatan rakyat dalam menentukan wakilnya. B. Representatif. Dengan sistem proporsional, partai-partai kecil pun memiliki peluang untuk mendapatkan kursi, sehingga suara rakyat lebih tercermin dalam komposisi legislatif. C. Transparan dan akuntabel. Dengan sistem terbuka, calon legislatif bersaing secara langsung dan dituntut untuk dikenal oleh masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pribadi. D. Mengurangi dominasi partai tunggal. Sistem ini mendorong keragaman dan mencegah hegemoni satu partai seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. 2. Kekurangan sistem pemilu di Indonesia. A. Biaya politik tinggi. Karena calon bersaing langsung, mereka cenderung mengeluarkan dana besar untuk kampanye, yang berisiko memicu politik uang. B. Persaingan internal yang tidak sehat. Sistem proporsional terbuka sering menimbulkan persaingan tidak sehat antar calon dalam satu partai, karena mereka berebut suara dari pemilih yang sama. C. Pemilih cenderung fokus pada popularitas. Alih-alih memilih berdasarkan visi misi atau program, pemilih cenderung memilih calon yang populer atau dikenal di media sosial. D. Fragmentasi politik. Terlalu banyak partai di parlemen membuat pembentukan koalisi sering tidak solid dan dapat menghambat proses pengambilan keputusan. E. Kompleksitas teknis. Proses
Penghitungan suara menjadi lebih rumit karena banyaknya calon dan partai sehingga rawan kesalahan atau manipulasi. Integritas penyelenggaraan pemilu. Integritas penyelenggaraan pemilu adalah salah satu faktor kunci dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang berintegritas akan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan bertanggung jawab demi mewujudnya hasil pemilu yang sah dan dipercaya oleh masyarakat. Yang pertama, pengertian integritas penyelenggara pemilu. Integritas dalam konteks penyelenggaraan pemilu berarti sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi kejujuran, netralitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika. Penyelenggara pemilu harus bebas dari tekanan politik, korupsi, konflik kepentingan, dan pengaruh pihak tertentu. Yang kedua, lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Di Indonesia, lembaga penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, bertugas menyelenggarakan pemilu. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, mengawasi jalannya pemilu agar sesuai aturan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ciri-ciri penyelenggara pemilu yang berintegritas, netral dan tidak berpihak kepada peserta pemilu manapun, transparan dalam setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, kampanye, hingga perhitungan suara, konsisten menegakkan aturan hukum dan etika, terbuka terhadap pengawasan publik dan kritik, bersedia bertanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. Yang keempat, tantangan dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu, tekanan dari elit politik atau pemerintah, praktik politik uang dan korupsi, lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya literasi hukum dan etika di kalangan petugas lapangan. Yang kelima, upaya meningkatkan integritas penyelenggara pemilu, rekrutmen penyelenggara yang ketat dan transparan, pelatihan berkala mengenai etika dan profesionalisme, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran oleh penyelenggara, penguatan peran DKPP dan partisipasi masyarakat sebagai pengawas independen. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Tingkat partisipasi menunjukkan sejauh mana rakyat ikut berperan aktif dalam menentukan arah pemerintah melalui hak pilihnya. Yang pertama, pengertian partisipasi masyarakat dalam pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah keterlibatan warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam seluruh proses pemilu, mulai dari penggunaan hak pilih, pengawasan, hingga menjadi bagian dari penyelenggara atau saksi. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran politik, kepedulian terhadap masa depan bangsa, dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, tingkat partisipasi pemilih di Indonesia. Beberapa contoh data: pemilu 2004 sekitar 84%, pemilu 2009 sekitar 71%, pemilu 2014 sekitar 75%, pemilu 2019 sekitar 81,97%, tertinggi dalam sejarah reformasi.
pemilu 2014, sementara angka pastinya masih dalam proses rekapitulasi dan evaluasi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi, tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, kepercayaan terhadap penyelenggara dan sistem pemilu, kualitas calon dan partai politik, akses informasi dan kampanye politik yang edukatif, kondisi sosial, politik dan keamanan, pengaruh media sosial dan informasi digital. Yang keempat, tantangan partisipasi masyarakat. Golput tidak memilih karena apatisme atau kecewa terhadap calon maupun sistem. Praktik politik uang yang merusak semangat demokrasi. Kurangnya pendidikan politik terutama di daerah terpencil. Disinformasi dan hoaks yang membingungkan pemilih. 5. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, sosialisasi pemilu secara masif melalui media dan pendidikan politik, penyederhanaan akses dan proses pemungutan suara, menjamin keamanan dan kenyamanan selama pemilu, meningkatkan transparansi dan integritas proses pemilu, mengajak generasi muda berperan aktif dalam pemilu. Kesimpulan, pemilihan umum atau pemilu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara langsung. Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sistem pemilu yang digunakan yaitu sistem proporsional, terbuka untuk legislatif, dan mayoritas absolut untuk eksekutif, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sejak pemilu pertama tahun 1955 hingga era reformasi saat ini, sistem yang pelaksanaan pemilu di Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih demokratis. Namun, tantangan tetap ada seperti politik, uang, golput, rendahnya literasi politik, serta integritas penyelenggara yang perlu terus dijaga.